Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani seluruh Indonesia dan yang menyaksikan kegiatan kami hari ini bersama Kompol Bapak Ridwan, anggota Polres Aceh Tengah. Tentu di sini kami hadir di lapangan untuk menanyakan kebenaran dan fakta lapangan tentang manfaat pupuk organik terhadap tanaman kopi, kemudian apakah tanaman pupuk organik itu mampu menyelamatkan serta menumbuhkan buah-buah yang cukup luar biasa terhadap tanaman kopi. Selama ini kepercayaan masyarakat Gayo khususnya artinya memakai umpamanya pupuk-pupuk dengan berlabel kimia, jenisnya mungkin tidak satu persatu kita paparkan, namun mereka selalu artinya terpaku pada pemikirannya dengan pupuk kimia terhadap tanaman kopi. Maka hari ini dengan terlibatnya kopi Gayo terhadap glufosat yang berlebihan yang dipakai oleh para petani kita, sehingga kita hari ini dan bukan hari ini saja sudah kita melakukan yang terbaik tentang proses keberadaan kopi Gayo itu lewat pupuk organik. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Pak. Berasal dari mana Pak kira-kira? Kita dari sini Pak, kebanyakan untuk Nangka. Yang profesi Pak selama ini? Profesi selama ini kita dari Dinas Kepolisian Pak. Kenapa Bapak condong untuk melakukan keorganikan kopi ini Pak, sehingga masyarakat lain belum begitu sepenuhnya melakukan kegiatan organik, tapi Bapak sudah mengawali jauh sebelum keterlibatan glufosat di Gayo itu. Bapak informasinya saya dengar sudah luar biasa untuk melakukan keorganikan kopi ini. Selama ini rekan-rekan kita petani kopi Gayo Aceh Tengah, kita menanyakan luas arealnya sampai per hektar-hektar Per satu petani Pak ya? per satu petani. Kalau mereka mempunyai lahan di bawah 1 hektar, malu mengatakan dia punya kebun. Kenapa? Karena hasil yang dikeluarkan tidak maksimal, tidak mencukupi untuk kebutuhan. Justru karena itu saya berpikir, setelah saya amati, hanya pekerjaan mereka itu menyemprot dengan memupuk. Tidak ada upaya-upaya melakukan Olah tanah Pak ya? olah tanah, meremajakan tanah kembali. Saya mencoba dengan lahan yang sedikit lebih kurang 4-5 rantai ini, saya akan mencoba kopi yang saya tanam ini betul-betul organik murni. Memang karena tanahnya pun keadaannya memang di luar pemikiran, batu ampar yang pengorekan pun dengan linggis, saya berusaha untuk bangkit. Bagaimana caranya tanah yang gersang ini bisa kembali berhumus. Oleh karena itu saya mencoba. Pada awalnya penanaman pertama saya mencoba dengan 2 mata cangkol. Setelah ditanam, datang musim penghujan. Setelah habis musim penghujan selama 3 bulan itu mati semua Pak. Mati semua. Terendam Kenapa? Pak ya? Terendam. Setelah itu saya berpikir lagi, ini bagaimana caranya untuk mengembalikan, menghidupkannya. Saya mengorek lubang sampai 40 kali 60. Tujuan dia apa? Supaya ketika musim hujan, air yang masuk itu bisa teratasi. Insya Allah dengan demikian kopi berkembang. Setelah berkembang saya berpikir kembali, karena ini tanah memang bekas tanah sawah, tidak mempunyai humus. Saya mempunyai inisiatif mencari pupuk kompos. Dengan pupuk kompos ini saya membuat gedung angin, kemudian memasukkan kompos ke gedung angin. Ke lubang rorak Pak ya? Iya, ke lubang roraknya. Kemudian
Di samping itu saya berpikir pada saat saya berternak lembu, air seni lembu ini ketika disiramkan ke kingres itu, saya menanam kingres, itu bentuk batangnya itu luar biasa, besar-besar, apa namanya itu, pertumbuhan dia. Berarti Bapak menyiram itu artinya lewat pengamatan juga Pak Iya, ya? melihat pengamatan. Waduh, luar biasa ini. Kemudian saya Pak coba Ridwan. dari kandangnya tetangga, Ya. menampung air kencingnya itu. Kemudian saat itu saya mencoba menyiram begitu saja. Tanpa ada campuran lain Pak pada waktu Pada itu? saat itu belum. Oh. Belum Pak, belum ada campuran. Memang pertumbuhan iya, buah tidak semaksimal. Ya, ya. Setelah itu saya berpikir kembali, ini diapakan lagi? Nah, dari pengalaman-pengalaman membuka dari YouTube, ada sejenis fermentasi. Atau tambahan media lainnya Pak ya? Tambahan media lainnya saya kembangkan. Termasuk kemudian- EM4 Pak? Masuk juga di media Bapak? Masuk Pak. Wow. Di samping itu saya mengembangkan kembali, menambah kembali campuran di dalam itu, tidak cukup dengan itu. Kenapa? Karena satu penelitian tanah bekas sawah ini dingin, Iya betul. bawahnya itu dingin Pak. Untuk merangsang itu apa? Saya campurkan sama belerang, Belerang sulfur Pak ya? belerang sulfur. Ya. Kemudian Konsep belerang itu Pak, kalau sepengetahuan Pak Ridwan, apa fungsinya kira Pak? Atau apa unsur permanasan? Ataukah memang anti GPT ya, untuk GPT-nya ya perangsang tumbuhnya, atau memang untuk hama-hama mungkin yang berada pada tanaman kopi Bapak? pengamatan saya perangsang itu. Merangsang juga Iya, pemanasan Pak ya? perangsang, Pak. Karena bekas tanah sawah ini dingin, dia dingin. Jadi harus dipanaskan menurut Bapak? Menurut pemikiran saya demikian Pak. Maka saya Tapi terjadi Pak ya? terjadi. Waduh luar biasa ini. Jadi dari hasil itu saya kembangkan terus, kemudian hama pun berkurang dengan kita buat belerang itu. Nah, pada umumnya di Aceh Tengah dia bilang satu kaleng itu bisa 4 bambu dia punya yang mengambang. Iya. Insya Allah kita punya satu kaleng itu paling-paling 1 genggam. Iya. Itulah. Berarti itu mungkin dari serangan PPKO Pak ya? Penggeret buah kopi itu atau memang penyakit kopi? Gimana kira-kira? Yang jarum tusuk itu. PBKO Pak ya? Penggerek buah kopi Pak ya? Nah, itu hal yang wajar Pak. Kalau memang dari satu kaleng itu Bapak katakan hanya segenggam, hal yang wajar Pak. Karena mengingat begini, seharusnya mereka tidak akan singgah pada tanaman kopi Bapak. Ternyata dari kebun dan lahan masyarakat itu sudah habis kena terserang, artinya penyemprotan dengan racun. Ya, manakala artinya mereka harus bertahan hidup, bukan artinya berkembang di lahan Bapak menurut pengamatan saya Pak. Tapi karena tidak ada lagi tempat mereka untuk itu, juga sebagai makhluk Tuhan juga menurut ukuran saya ini, kalau kita bawa sedikit artinya mau singgah dia pada rerumputan seperti ini, sudah tercium dengan bau semprot, maka mereka akan hinggap di kebun-kebun masyarakat, tapi untuk bertahan hidup menurut ukuran saya Pak. Itu. Jadi apa saja kira-kira Pak dari kandungan organik yang sepahaman Bapak dan yang meyakinkan Bapak selama ini untuk melakukan tentang, saya lihat banyak drum-drum di kebun-kebun Bapak umpamanya, apakah hanya sebatas orin sapi kah, atau berapa campuran-campuran dari situ Pak, kalau bisa tahu kita berbagi kontaknya Pak? Oke Pak. Kenapa? Ini fiber-fiber yang ada ini memang sengaja saya persiapkan. Luar biasa saya tengok fiber ini Pak, banyak kali ini sebenarnya. Sengaja dipersiapkan. Iya ya Pak. Karena setiap kita melakukan kegiatan kita telah mempunyai persiapan makanan untuk diberikan kepada tanaman kopi. Kapan ada Kita waktu jangan berkesempatan, Pak? menunggu di situ kita mau memberikan, di situ kita buat. Wah sulit. Minimal kita 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kita persiapkan. Ya. Di samping fermentasi Pak ya? Di samping fermentasi berlanjut terus. Ya. Nah, yang kita persiapkan untuk dipakai selalu ada. Jadi sementara saya bertanya Pak, makanya dikenal kebun Bapak ini dengan luas hanya terbatas, menurut ukuran Bapak berapa ranting kira-kira Pak? 4 atau 5 lah Pak. Paling 4 ada atau 5 ranting. Jumlah pohon kopi Pak, pupus batang berapa? Yang saat ini yang sempurna paling 350 batang. 350 batang yang pernah sudah Bapak kira-kira petik hasilnya dengan secara kebenaran Insya Bapak. Allah lebih kurang sudah hijaunya 5 goni Pak. 5 goni kali 100 Pak ya, kali 99 atau 100 itu Pak? Kalau goni digayung 100, berarti sudah kali 5 goni 500 kilo. Ini belum masuk kategori panen lebat Pak ya? Belum. Wah,
luar biasa. Masih Awal Pak ya? awal. Buah awal dengan kedua. Ini masuk tahap ketiga. Jadi menurut pencermatan Bapak yang secara total, kalaulah ini luas lahan Bapak, ini perkembangan kopi Bapak yang sudah ke belakang ini kira-kira di usia sebelum mencapai hari ini, berapa yang Bapak dapatkan ready ekspor dan green bean-nya per 1 tahun dan per 1 putaran per 1 tahun Bapak? Karena mungkin saya yakin 2 kali pasca panen Bapak di sini dalam 1 tahun kopi di Gayo. Kalau di ketinggian 1.300 atau 1.360 mdpl-nya mungkin 2 kali. Berapa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira? Insya Allah dengan hasil sampel yang dibeli kawan-kawan, Berdasarkan catatan Pak ya? ya per kilonya itu 200. Ya. Kenapa? Kita pun menjual sesuai dengan kualitas yang ada. Iya, betul. Staf yang telah diuji Yes. dengan 84,50 itu kawan-kawan sudah berani membeli 200. 84,50 cupping score Pak. Cupping skor. Wow, ini sudah tingkat nasional ini Pak sebenarnya. Kawan-kawan mengambil. Ada harapan Bapak bisa naik lagi ke depan pokoknya di 87 atau 88 kopi Bapak Ridwan nih? Tahun depan insya Allah 8. Waduh. Ini udah tingkat dunia nih Pak. Kalau berdasarkan yang sudah diuji coba selama ini dengan para SCCI, umpamanya yang para ahli-ahli kopi. Ini kalau sudah masuk di skor 84 saja udah tingkat nasional. Dan pada saat kita kirim ke Pindad sampel Iya, Pak. yang akan dipamerkan, itu mereka hargai 200.000 per kilo, Pak. Itu Wow. Pindad yang menghargai, Pak. Berarti sudah mulai ada perbedaan harga Pak ya? Sudah, Pak. Di antara organik dengan non-organik Pak sudah ya? jauh, Pak. Di situ Ini yang aja- diharapkan masyarakat Pak sekarang. Di situ aja lah tumbuh semangat kita untuk melanjutkan organik itu. Kira-kira ada masih upaya Bapak untuk meningkatkan hasil daripada ini lebih lagi ke depannya? Kira-kira ada enggak upaya Bapak? Insya Allah, Pak. Kita berpatokan minimal kalaupun nggak sampai 10 kilo green bean per batang Pada saat usia yang tepat nanti Pak pada ya? saat usia yang tepat di umur 6 atau 7 tahun minimal minimalnya, Pak. Ya. Kita pada saat sekarang ini kalau 5 kg sudah keluar di umur 3-4 tahun per batang. Berarti konsep Bapak nih Pak, kalau saya pikir-pikir apalagi Bapak dari pihak kepolisian, berarti dengan konsep yang Bapak lakukan hari ini itu tentu saja tidak lagi dengan konsep yang keterpurukan selama ini ke belakang Pak. Artinya petani itu tujuannya berlomba-lomba dengan keluasan lahan atau melakukan penebangan kembali untuk menjaga kelestarian hutan dan konservasi hutan itu saya pikir ini satu langkah yang tepat dari Pak Ridwan. Kemudian ini banyak kunjungan saya tengok hari ini Pak dari kalangan mahasiswa apakah sudah sering berkunjung di sini Pak? Sudah, Pak. Yang mahasiswa berkunjung bernama UGP. Iya, Universitas Gajah Putih Takengon Pak ya. Kedua Tengkumar Melabu. Iya. Ismawi, ini yang ketiga Malikul Saleh Iya. dan SPM Asari. Sari. Nah, perlu saya jelaskan. Iya. Dengan lahan yang demikian itu kita akan merubah mindset. Iya betul sekali Pak. Mindset yang pertama mau kita rubah. Iya. Jadi berkebun kopi itu jangan dilihat tidak perlu luas. Iya. Sedikit. Dengan tidak melakukan penebangan hutan lagi Pak ya. Ya, tidak lagi merambah ke sana kemari. Iya, sehingga timbulnya pemanasan global kembali. Ya, Iya. cukup dengan lahan yang ada dimanfaatkan, insya Allah akan berhasil. Tapi selalu Bapak mengembangkan keorganikan ke depan Pak ya, kalau masih bisa Insya Allah, melakukan. Pak, insya Allah kita tidak akan pernah bergeser dari organik itu. Wow, cukup luar biasa. Semoga kiranya nanti atas perilaku Pak Ridwan ini yang salah satu anggota Polres Jawa Tengah merubah konsep cara berpikir, mengubah dan mengolah dari kimia dan memasuki ke organik. Tapi hasilnya yang cukup luar biasa kalau kita saksikan ini dari banyak kunjungan dari kalangan mahasiswa dan pemuda kita. Tentu hal ini pemuda yang hadir di sini bisa kita mengalihkan satu pemikiran dan pendapat mereka yang selama ini terkenal dengan dampak daripada narkoba, pemakaian obat-obat yang terlarang, sehingga salah satu konsep Pak Ridwan dari pihak kepolisian inilah salah satu cara untuk merubah mindset pola pemikir pemuda kita untuk merubah daya pikirnya itu lebih baik pecandu kopi daripada pecandu narkoba. Kurasa ini setuju Bapak ya? Inilah harapan kita, Pak. Iya, Kita luar didik. biasa. Kita didik mahasiswa itu yang datang kemari itu kita berikan pengarahan supaya dia mandiri. Ya betul Pak. Jangan ketergantungan Ya. ke salah satu. Kembangkan bakat yang ada, Iya, betul kembangkan naluri yang ada, Iya, betul ciptakan lapangan kerja yang baru. Iya. Jangan berpangku tangan.
Jadi kira-kira Pak, dari hasil keorganikan Bapak ini nilai bandingnya dengan ketika umpamanya saya membeli pupuk kimia dengan seluas lahan ini, kira-kira nilai plusnya itu siapa yang lebih banyak Pak? Artinya banyaknya uangnya untuk membeli pupuk kimia dengan meracik atau membelilah kita pikir dari urin sapi atau kotoran sapi itu. Kira-kira menurut secara analisis Bapak gimana kira-kira? Kalau hemat saya, jauh kita merugi membaharkan kimia daripada organik. Iya. Kalau kita membaharkan organik, itu lahan kita akan mudah kembali. Iya, betul. Kalau kimia, itu akan mati. Iya. Dan dari segi finansial pun ya jauh merugi. Merugi Pak ya? Merugi, karena yang bahan yang kita pergunakan urin. Urin sapi. Urin ini kan alasannya sulit. Iya. Kalau ada kemauan, kita punya teman, punya keluarga, Iya, punya sahabat, Iya. kita upayakan. Berarti dari nilai ekonomisnya Pak jauh lebih mudah organik dengan kimia Pak ya? Jauh Pak, kalau itu nggak usah dibanding-banding dengan modal 30.000 udah saya dapat 1 fiber. Iya. Satu fiber apabila kita manfaatkan dengan 100 batang. Iya. Kalau kita bandingkan dengan kimia, mau berapa Pak? Sementara sekarang kalau seperti MPK 1616 sudah 450 atau 470 Pak ya per satu sa. Per satu saya tidak pernah pergunakan itu Pak, tidak pernah Tahu pun harganya mungkin Pak ya. Maka nggak tahu harganya. Iya. Yang saya tahu cuma harga M4. Wow, luar biasa. 5.000 per liter. Itulah yang akan dipakai per 1 fiber. Tapi dari keyakinan Bapak, apabila kopi Bapak ini nanti ada kontes-kontes terbesar tingkat dunia internasional, apakah Bapak kira-kira bukan angka kemenangan yang saya maksud Pak, tapi Bapak sudah berani kira-kira meyakinkan diri untuk ikut dalam ajang kontes Pak, ini? sekarang aja siap kita mengirim sampel ke Perancis. Pak. Waduh, luar biasa hari ini Sekarang Bapak ini kita sudah siap, tidak ada keraguan Pak. Wah, Karena sekarang kita ini sudah ada memakai- permintaan sampel kopi Pak Ridwan ini, persiapan masa panen nanti di Agustus ini mulai terus ke depan. Mencoba artinya bukan suatu kemenangan, menjadi satu kebanggaan, tapi ingin mencoba hasil karya mereka itu sudah dikirim sampelnya di Perancis dan dari beberapa negara hari ini. Mudah-mudahan atas kerja keras Pak Ridwan ini semoga bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain, terutama pada petani khususnya dalam hitungan Kabupaten Aceh Tengah dari 49.000 hektar perkebunan Aceh Tengah. Semoga kiranya dapat membuat suatu acuan-acuan kembali pada alam, sehingga kopi ini kita bisa wariskan pada anak cucu kita dan kita tidak lagi dijuluki dengan oleh orang-orang lain itu bahwa sebagai petani turun-temurun. Terima kasih, hari ini kita sampaikan dari lapangan khusus tepat pada pukul 10 dini hari di Buntul Nangka bersama Kompol Ridwan, salah satu anggota Polres Aceh Tengah yang menjadi saksi kebenaran, dan ini juga milik lahan Pak Ridwan. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polres Aceh Tengah, oke. Jadi kuncinya pemerintah realnya harus turun ya. Harus turun sendiri ke lapangan ke petani-petani. Oh, Dan harapan kami sebagai mahasiswa lagi Pak, sebaiknya pemerintah itu memberikan suatu kebun percontohan. Seperti kami mahasiswa, kami mahasiswa ingin belajar tentang kopi, tetapi belum ada wadah yang secara disediakan oleh khusus untuk pemerintah. Jadi tempat belajarnya kemana nggak ada gitu ya. Belum ada. Untung ada Pak Jenny misalnya. untung ada gitu. Pak Jenny. Kenal Pak Jenny itu dari mana waktu itu? Sebelum datang ke sana itu gimana ceritanya? Ada dari kawan. Terus lain-lainnya kira-kira prospek kopi gayanya gimana? Kalau kita dapat perlakuan organik kayak gini ke depannya apakah bisa sejahtera nggak kira-kira? Perlu kita tindak lanjut. Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Sangat bisa Pak. Nah, berarti kuncinya petaninya berubah dari 700 tadi dirubah ke 1. Ini kan kata Bapak Ridwan tadi sekitar 1,5 produksinya tahun ini kan. Berarti itulah yang menjadi persoalannya adalah 200.000 lebih penduduk Aceh Tengah itu, kemudian 80% sekian adalah petani. Nah, bagaimana mereka bisa berubah, maksudnya dalam bertani tadi kan sarannya terbatas nih. Katakanlah perkebunan juga punya penyuluh, tapi data realnya yang kita dapat tadi cuma 700.000. Nah, kira-kira
cara bagaimana sehingga masyarakat yang 200.000 tadi itu bisa berubah dengan hasil seperti ini. Kalau menurut kalian gimana gitu? Menurut kami, menurut saya pribadi Pak, dari pihak penyuluh menciptakan suatu kebun percontohan yang bisa dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Jadi, oh berarti di sana ada punya pemerintah yang bisa menghasilkan sekian. Mengapa saya tidak bisa? Sedangkan itu punya pemerintah. Dan itu menjadi kebun percontohan untuk di Aceh Tengah itu di sini. Templot. Ya. Berarti masyarakat itu pengen lihat yang kebun sukses itu mana gitu kan. Nah itu pemerintah yang sediakan berarti ya. Kalau ini kan ibaratnya Ya. punya pribadi. Maksudnya jangan pribadi lagi kan. Kalau pribadi tadi kan maksudnya Agak susah kita. agak susah untuk Ya, berhubungan ya. konsultasi. Jadi harusnya pemerintah punya kebun percontohan. Ya. Oh iya. Kira-kira gimana Dik untuk merubah mindset tadi? Kalau menurut saya Ya. untuk mengubah mindset dari petani itu sendiri sebenarnya itu dikembalikan kepada penyuluh lagi. Maksudnya Jadi peran begini, pemerintah lah ya. ya itu penyuluh memberikan penyuluhan kepada petani itu tidak terputus agar petani ini merasa bahwa ilmu yang diajarkan oleh penyuluh itu sendiri sangat penting untuk keberlangsungan kopi yang akan datang. Iya. Untuk selanjutnya itu kan banyak petani yang masih secara konvensional atau masih menggunakan pupuk kimia. Ya. Itu sebenarnya salah kalau menurut kaidah konservasi kalau dibawa ke universitas. Petani berkelanjutan lah ya. Ya, Pak. Oh. Jadi kalau kita bisa mengajarkan kepada petani bagaimana teknik pemupukan yang baik yang secara organik akan lebih baik ketika dibandingkan dengan secara kimia. Ya. Berarti kita tetap sarankan yang organik ya. Ya. Jadi kembali ke pertanian yang berkelanjutan ya. Ya, terima kasih.